Tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Wa qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan selaku pembina Yayasan Mustaqili Ki Haji Agus Khairani, Matanullah bituli hayatihi amin. Para asatis Mustaqili sekalian, para rekan-rekan dan teman-teman yang alhamdulillah pada malam hari ini sudah bergabung pada seminar di malam hari ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita bersama walaupun sebatas via Zoom, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dan rahmat yang Allah limpahkan dan curahkan kepada kita semua. Salat bertangkaikan salam tidak pernah lupa sama-sama kita hadiahkan kehadiran Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita semua selaku umat beliau turut serta berada di barisan beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, insya Allah kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sudah tergabung di grup, bahwa pada malam hari ini kita sama-sama akan adakan seminar eh, tentang mustakili, apa itu metode mustakili, dan juga bagaimana cara kita untuk bisa kuliah di Timur Tengah. Tentunya bagi teman-teman yang mungkin sekarang sedang berada di kelas 3 aliyah atau 3 SMA, atau mungkin yang tahun kemarin baru lulus SMA, menjadi sebuah impian yang besar untuk bisa melanjutkan kuliahnya ke Timur Tengah. Maka nanti akan kita sama-sama dengarkan dan saksikan bagaimana cara-cara, kemudian kiat-kiat agar kita bisa meneruskan kuliah di Timur Tengah, baik itu di Al-Azhar Mesir atau di universitas-universitas lain. Mungkin ada yang berkeinginan untuk melanjutkan kuliahnya di Yordania atau di Tunisia atau di Maroko dan lain sebagainya. Yang insya Allah nanti akan kita sama-sama dengarkan pemaparan bersama bagaimana cara untuk kuliah di tempat-tempat tersebut dan bagaimana teknis dan syarat-syarat untuk bisa kuliah ke universitas-universitas di Timur Tengah. Baik, rekan-rekan semua, teman-teman semua, insya Allah kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan hari ini, marilah terlebih dahulu kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca Al-Quran, dengan teriring doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara kita pada malam hari ini dan hajat serta keinginan-keinginan kita untuk dapat melanjutkan stadia kuliah Timur Tengah dimudahkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bitilka niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir Alhamdulillahi rahim. Rabbil Maliki Alamin. yaumiddin. Ar-Rahmanir Iyyaka Rahim. na'budu Maliki wa iyyaka yaumiddin. nasta'in. Iyyaka Ihdinas na'budu siratal wa iyyaka mustaqim. nasta'in. Ihdinas siratal Siratal mustaqim. ladzina an'amta alaihim Siratal ladzina an'amta ghairil alaihim ghairil maghdubi maghdubi. alaihim waladdallin. Amin. Baik, teman-teman sekalian, insya Allah kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlanjut kepada acara atau agenda selanjutnya, yaitu pemaparan tentang metode mustakili, salah satu metodologi pembelajaran bahasa Arab yang inovatif dan juga telah banyak mendapatkan penghargaan baik dari dunia Islam, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di internasional, yang mana metodologi pembelajaran mustakili ini dibuat dan diciptakan oleh putra bangsa, yakni Ki Haji Agus Sahib Khairani, yang mana beliau selaku pembina yayasan di Yayasan Indonesia Arabic Center Mustakili, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini beliau telah berada di tengah-tengah kita bersama. Maka untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ki Haji Agus Saib Khaironi
untuk memaparkan tentang metode mustakili. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in amma ba'd. Auladi wa banati, anak-anakku sekalian, mohon maaf kalau saya manggil anak-anakku karena memang masih usia SMU ya. Usia aliyah, kalau saya udah usia 50. Ustaz Sauki berapa? Ya. Saya 30, Ge. Masih muda. Ya. Ustaz Abdurrahman berapa ini? Ya. 43 Kiai. 43. Ustaz Sauki ini ketua Yayasan Indonesia Arabic Center atau Yayasan Mustakili Center. Beliau LCMA, Khidmat Mesir Al-Azhar ya. Ustadz Abdurrahman juga salah satu Ustadz di Mustakili, Ustadz Abdurrahman LCMA, beliau 10 tahun di Mesir. Banyak Ustadz-Ustadz kita hampir ada, kalau di total mungkin sekitar 30 Ustadz dan semuanya Alhamdulillah tamatan luar negeri. Anak-anakku sekalian, apa itu mustakili? Nah, singkat padat aja ya, karena nanti biar pertanyaan-pertanyaan anak-anak kepada tim kita. Mustakili itu sebetulnya branding metode kita. Dulu waktu saya kuliah di Mesir, saya dulu kuliah di Indonesia, tamat pesantren di Kediri, di Lirboyo, dengan santri 43.000. Setelah itu saya selesai kuliah, umur 27 tahun, saya lanjut kuliah ke Mesir. Saya kurang lebih 7 tahun di Mesir. Nah, saat di Mesir kita mengadakan penelitian bagaimana membuat karya ilmiah yang anak-anak kita, generasi muslim kita, terutama Asia Tenggara ya, bahkan dunia, menjadi bahasa Arab itu enjoy, mudah, menyenangkan, tapi juga komprehensif, juga menguasai semua keahlian-keahlian dalam bahasa itu sendiri. Ya pinter baca, pinter nulis, pinter insya atau writing, ngarang pakai bahasa Arab, pinter qiraatul kutub, baca tulisan Arab tanpa harokat, terbiasa nerjemahin Quran, nerjemahin hadis, Bukhari, Muslim, Turmudi, An-Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan seterusnya. Nah, pembiasaan ini semua dikemas dalam branding metode kita, namanya metode mustakili. Mustakili itu artinya aktif dan mandiri. Kenapa? Karena di dalam buku itu, di dalam karya kita ilmiah itu menuntut anak-anak aktif conversation, hiwar, al-hiwar, ya, aktif ngobrol bahasa Arab. Semuanya dibuat aktif anak-anak. Latihannya tinggi. Latihan bacanya tinggi, latihan ngarangnya tinggi, latihan nerjemah tinggi, hafalannya dengan target yang di manage demikian rupa dan seterusnya. Tapi juga disertai nyanyi-nyanyi, santai lah begitu. Jadi enggak sesuatu yang menegangkan, yang serem, yang ini membuat orang takut, enggak menarik, enggak begitu. Nah, kita berpikir seperti itu. Alhamdulillah berhasil, bukunya kurang lebih 16 jilid dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Nah, untuk anak-anak seusia SMP, SMU ada kurang lebih 5 jilid buku. Ada 5 jilid ini sampai ada 2. Ada yang lain ada juga. Ada 5 buku. Nah, 5 buku ini kalau selesai level 1 sampai level 5, anak-anak dengan metode mustakili nanti insya Allah sudah akan mampu kuliah ke luar negeri, ke Makkah, ke Madinah, ke Mesir, Universitas Al-Azhar terbesar dan tertua dan terkaya di dunia itu, yang sangat terkenal itu, dan juga di negara-negara Arab lainnya. Bahkan bisa kuliah di Eropa, di Amerika, yang
ambil berbasis studies Islamis. Oke. 6 buku saja. Nah, anak-anak yang sudah dari sekolah tertentu atau pesantren tertentu, SMU maupun aliyah, nanti akan di placement test kemampuan bahasanya kayak apa, kemampuan kiroahnya bagaimana, kitabahnya bagaimana, insya-nya bagaimana, muhadasahnya bagaimana, baru nanti kita dapatkan oh ini di level sekian, 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 sekian. Dari 5 level ini standarnya sih biasanya anak-anak Indonesia level 3 biasanya paling tinggi dari 5 level ini. Nah, nanti setiap dari anak-anak berdasarkan placement test akan dikelompokkan sesuai kemampuan masing-masing. Nah, begitu. Itu mustakili. Di samping bisa untuk target kuliah ke luar negeri, ya, juga bisa untuk nerjemah Quran, qiraatul kutub itu udah otomatis. Nanti dengan mustahil bisa mencapai target seperti itu. Lah, kita saya pulang dari Mesir 2001 ya. Karya ini kita launching di Amerika tahun 2007 di Amazon salah satu penerbit terbesar di dunia. Nanti anak-anakku sekalian bisa dicek di HP-nya masing-masing. Tapi kita pakai bahasa Inggris. A Complete Guide to Arabic Grammar. Itu artinya kita, Mustakili ini. Nanti jangan heran kalau hampir semua pembeli dan pembaca memberi bintang 5. Minimal 4,5 minimal. Nanti silakan langsung dibuka di www.amazon.com A Complete Guide to Arabic Grammar. Itu sebetulnya kita ini, Mustakili. Cikal bakal Mustakili. Tahun 2007 kita orbit di Amazon di Amerika. Alhamdulillah 3 bulan terbit kita mendapat rating pertama dari 600 kitab di bidangnya. Alhamdulillah kita bersyukur ada kurang lebih 40 universitas besar dunia ngefek dan memberi apresiasi pada kita seperti Oxford, Leiden, McGill University dan banyak universitas. Kemudian tahun 2009 kita dipanggil pemerintah dan mendapat penghargaan nasional saat itu. Tahun 2012 kita presentasi di OKI di Dubai sana dan alhamdulillah kita termasuk yang the best saat itu. Nah, kemudian setelah itu kita ngalir saja dari satu sekolah ke sekolah Islam lain, pesantren satu ke pesantren lain, universitas satu ke universitas yang lain. Di samping itu kita juga mengadakan kursus online yang diikuti peserta dari hampir seluruh jurusan. Ya, kursus online ada, kursus offline ada, kerjasama sekolah-sekolah berupa camp ada, ya, kerjasama kurikulum ada. Jadi banyak pilihannya kita. Tapi kali ini, malam ini yang akan kita bahas adalah program khusus untuk tujuan anak-anak SMU dan atau SMP dan atau aliyah dan sederajat yang benar-benar pengen punya target cita-cita yang tinggi yang kuat untuk lanjut kuliah ke luar negeri. Malam ini akan dibahas ke sana. Ya, hanya menyelesaikan 5 buku ini saja. Karena ke luar negeri, terutama untuk ke Mesir dan yang lain, itu pendaftaran biasanya bulan Mei, maka nanti habis seminar ini, begitu yang daftar, kemudian akan segera di follow up, begitu sudah ada satu kelas, akan kita mulai, karena kita kejar-kejaran dengan waktu. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, ada kurang lebih 4,5 bulan kita harus menyelesaikan 5 level ini. Anggaplah mungkin karena sudah aliyah SMU Islam level 1-2 mudah-mudahan sudah terlewati, mudah-mudahan. Tapi ketika masuk level 3 akan kita selesaikan dalam kurang lebih 4 bulan karena pendekatannya pendekatan by Zoom antara hari Senin sampai hari Jumat. Ya. Itu nanti seperti itu gambarannya. Nah, nanti bulan Mei yang punya kemampuan nanti kita pantau benar. Nanti kita daftarkan, kemudian ngikutin tes. Penentunya kalau untuk ke Mesir penentunya adalah nanti
Al-Azhar, Universitas Al-Azhar dan Depak. Setelah itu umpama lulus, targetnya dari Indonesia itu ada kurang lebih hampir 2.000, beasiswanya 2.000. Jadi kuliahnya gratis, studi, uang SPP, uang muka bangunan gratis, ya, sifatnya minhah dirosiyah, beasiswa pendidikan. Kita hanya uang makan, hanya makan aja, makan sama kontrakan, hanya itu aja, makan, kontrakan, transportasi kuliah, pulang pergi. Nah, itu kurang lebih kalau mata uang Indonesia ya sekitar 1,5 juta udah cukup, sama kayak kita di sekolah-sekolah Indonesia. Itu sudah kaliber internasional. Kita bergabung dengan seluruh negara di penjuru dunia, ada semua di Al-Azhar itu, anak-anak sekalian. Nah, maka 5 level ini akan kita selesaikan dengan sistem cepat, 1 minggu 5 hari, Senin sampai Jumat. Kemudian nanti Mei didaftarkan, target dari Mesir dan Depak 2.000, biasanya yang daftar kurang lebih 4.000-an maksimal. Jadi 4:2. Artinya kita harus menghadapi persaingan 2.000 orang, 4.000 orang dan yang diambil 2.000. Jadi sangat optimis, enggak terlalu, kecuali 10.000, 20.000 itu kemungkinan kecil, kemungkinan sangat agak kecil, sangat tinggi. Kalau hanya 4.000, kemudian 2.000 diperebutkan 4.000 orang, itu bukan hal yang susah. Nanti anak-anak secara bahasa akan di-drill sedemikian rupa secara profesional oleh Dewan Asatidz Mustaqili yang semuanya tamatan luar negeri, sudah lama di luar negeri, jadi sudah sangat-sangat pengalaman dari semua lini bahasanya, baik membaca, menulis, insya, tarjamah, muhadasah, semua nanti akan disiapkan dalam target kurang lebih 4,5 bulan ke depan. Begitu nanti dinyatakan lulus, nanti akan diantar oleh tim kita Mustaqili sampai ke Mesir sana, ya, diurus, didaftarkan kuliahnya dan seterusnya, dicarikan apartemen yang dekat kampus dan seterusnya, itu nanti sudah instrumen itu semua sudah di zona tim kita, tim Mustaqili. Nanti yang nganter langsung ustadz-ustadz kita yang ngajar untuk menghadapi semua program ini. Ya, itu gambarannya tentang Mustaqili yang malam ini akan kita bahas. Jadi beruntung anak-anak sekalian malam ini bisa hadir, dan kita sama-sama berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan cita-citaku anak-anak sekalian diberi hasil oleh Allah. Allahumma amin. Dan tidak susah. Persiapan 4,5 bulan masih cukup. Itu yang online. Kita juga punya offline. Nanti tempatnya di salah satu pesantren terbesar di Jawa Barat yang dia juga bermitra dengan kita Mustaqili. Entar lagi akan dipublish, masih dalam proses. Ada offline. Kalau offline itu 24 jam dalam pantauan kita. Tentunya hasilnya jauh lebih bagus. Cuma secara administrasi ya tentunya jauh lebih mahal. Untuk program online ini dalam rangka untuk menghadapi ke Timur Tengah, terutama Mesir ini, kita kasih kebijakan dari sisi pembiayaan relatif ringan, karena kita ini online itu pembiayaannya kurang lebih salasumiyah ya Ustaz Zoki ya, salasumiyah ya. 6G. Nah, salasumiyah kullas syahr fi syahr yakni samaniyah sa'ah ya. Ya, sama saat. Sementara untuk program ini 1 bulan 20 pertemuan. 20 kisah, kemudian dengan biaya yang relatif kita ringankan. Tujuannya biar anak-anak kita semangat sehingga bisa mencapai cita-citanya ke luar negeri bersamaan dengan Mustaqili. Mungkin dari saya itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ke saya, bisa ke Ustadz Sauki. Kalau saya sifatnya hanya memberi support saja. Nanti yang mengajar tim-tim asatidz kita, umpama nanti saya ngajar paling sifatnya
entah 2 minggu sekali atau sebulan sekali, sifatnya mengevaluasi saja penguasaannya bagaimana, sudah bagus benar belum hasil dari pembelajaran dan pengajaran para asatid kita. Biasanya seperti itu. Dari saya mungkin itu saja anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya untuk bisa belajar di Ardul Anbiya wal Mursalin, buminya para nabi dan rasul, Makkah, Madinah dan sekitarnya, terutama di Mesir, Ardul Kinanah, ya. Di sana luar biasa, kota yang Islami, kota mercusuar ilmu dengan Al-Azharnya. Al-Azhar adalah salah satu universitas tertua, terbesar dan terkaya di dunia yang didirikan oleh cicitnya Rasul Muhammad SAW, Sayyidah Zahra, di tahun 250 Hijriyah. Jadi sampai sekarang usia Universitas Al-Azhar kurang lebih sudah 1.200-an tahun. Gratis dari TK sampai doktoral. Yang penting kita siap belajar bahasa Arab, siap menguasai bahasa Arab, dan menghafal Al-Quran. Nah, pesan saya pada Ustaz Sauki, Iya. untuk anak-anak yang nanti keluar negerinya dengan kendaraan mustakili, tolong hafalan Qurannya sekaligus di manage dari awal sekalian. Karena anak-anakku sekalian, jangan hanya bahasa Arabnya doang, nanti Qurannya lupa, bahaya. Ustadz Said suruh inilah. Ustadz Said kan sudah hafal Quran. Nah, salah satu ya Ustadz Mustakili, nanti anak-anak hafalannya untuk Quran biar ke Ustadz kita. Biar termanage dengan baik. Termanage dengan baik. Tidak banyak anak-anakku yang pengen ke luar negeri, ke Timur Tengah terutama, secara umum, terutama Al-Azhar, Quran minimal hafal 2 juz. Nah, juz 30 sama juz yang pertama. Ya, Ustaz Jogi ya? Tidak ada perubahan sampai sekarang? Layak dengar hatalan ya? Oke. Nah, jadi anak-anakku sekalian yang pengen keluar negeri, tesnya di samping bahasa, nahwu, sorob, dan bahasa Arab secara umum, adalah juga tes menghafal Al-Quran. Dan yang diteskan biasanya juz 30 sama juz yang pertama. Oke. Kalau hafal 30 juz, insya Allah masuk itu biasanya. Jadi kalau nanti pengujinya tanya, Mas Muka, namanya Muhammad, kam hafidta minal Quran ya Muhammad? Hafidtul Quran kullu. Masya Allah. Yallah, ikhfad. Alif lam mim. Kemudian tilkar rusulu. Kemudian amma yatasaalun. Yallah, bas anta najih. Biasanya kalau hafal 30 juz begitu. Biasanya. Makanya kalau ada anak-anakku sekalian yang malam ini hafal 30 juz, alhamdulillah nanti. Ya. Nah, itu saja pesan saya untuk anak-anakku sekalian, generasi muslim muda, generasi apa? Z ya. Ya. Tapi ini Z-nya untuk ini nih, untuk kuliah ke luar negeri ini ya, bukan untuk politik ini ya. Ya, saya harap anak-anakku sekalian lah nanti ke depan yang akan membangun bangsa, negara, masyarakat, dan agama kita. Dan saya termasuk salah satu orang yang udah kaya di pesantren di Indonesia. Sampai umur 27 tahun saya di pesantren di Indonesia. Tamat kuliah juga di Indonesia. Tapi saya merasa belum puas. Maka kemudian saya lanjut belajar lagi ke Mesir. Kurang lebih 7 tahun. Untuk mengejar kekurangan-kekurangan, terutama kekurangan speak Arabnya, kekurangan ngarang pakai bahasa Arabnya, dan seterusnya. Kita kejar selama di luar negeri itu. Dan saya bertekad pulang dari luar negeri harus membawa karya-karya yang berbahasa Arab. Dan alhamdulillah, bifadlillah, saya sering merenung di makam Imam Syafi'i itu, sering merenung sambil berdoa pada Allah, ya Allah, jadikanlah paling tidak ya menjadi penulis kecil-kecilan, kalau nggak sebesar Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i kan udah nggak bisa, susah ditandingi. Alhamdulillah oleh Allah dikabulkan, punya beberapa karya dari Mesir, dan alhamdulillah semuanya berbahasa Arab. Ya, Usulul Ghoyah 700 halaman berbahasa Arab, Audahul Manahid 1.200 halaman bahasa Arab, dan yang lain-lain.
Itu saja dari saya. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kita. Selalu semangat. Untuk berikutnya dari saya kita akhiri. Saya serahkan kepada Raisul Jalsah sekaligus Mudir Muassasah Indonesia Arabic Center, Ustadz Ahmad Syauqi LCMA. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada pembina Yayasan Mustaqili Kiai Haji Agus Soeb Khaironi yang menyampaikan pemaparannya yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa istifadah kepada beliau dan mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan bisa menerangi kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, teman-teman sekalian, insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berikutnya, yaitu adalah penjelasan terkait dengan program Mustakili, yaitu Mustakili Timur Tengah. Mustakili Timur Tengah. Tapi sebelum saya paparkan apa itu Mustakili, program Mustakili Timur Tengah, mungkin saya mau sedikit sapa-sapa dulu. Di sini ada teman-teman dari mana saja di sini? Ada dari Ponpes Sabihisma, Masya Allah. Ponpes Sabihisma ini dari Padang ya? Iya, Padang. Masya Allah, ini Ponpes Sabihisma Putra dan Putri. Ada yang dari Bangka Belitung, coba saya mohon izin untuk ditulis dari mana asalnya di catatan. Oh, ada yang dari Riau, Masya Allah. Ada yang dari Riau, ada yang dari Bangka Belitung. Coba. Nampaknya hampir seluruh Indonesia ada, saya lihat. Iya, Masya Allah. Dari Padang ada Ponpes Sabisma, ada yang dari Sidoarjo, Kaltim, Masya Allah dari Kaltim, Kalimantan Timur. Ini Kaltimnya di Sangatta atau di mana ini? Masya Allah, dari Bukit Tinggi, Ustaz, Iya. Masya Allah. Ini Dari luar biasa ya, dari seluruh Indonesia nampaknya hadir pada malam hari ini. Baik, mudah-mudahan hajat kita, cita-cita kita semua dari Serang, Banten, Sungai Pua, Masya Allah, jauh-jauh ternyata yang dari Jabodetabek malah nggak ada ini. Oh, Sukabumi ada, Sukabumi ada. Dari Jakarta nggak ada dari Jakarta ya. Masya Allah jauh-jauh ternyata teman-teman semua. Baik teman-teman semua, insya Allah kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada kesempatan di malam hari ini, yaitu nanti akan ada sesi tanya jawab, diperkenankan kepada teman-teman semua untuk bertanya. Namun terlebih dahulu saya akan menyampaikan terkait dengan apa itu program Mustakili Timur Tengah. Program Mustakili Timur Tengah. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh pembina Yayasan Mustakili, bahwa Mustakili selama ini punya banyak program dan sudah menghasilkan ribuan alumni yang belajar di Mustakili. Kita banyak bekerja sama dengan sekolah-sekolah di Indonesia untuk kurikulum sekolah tersebut dan juga Arabic Camp. Dan juga kita punya program yaitu program Mustakili Online, bagaimana pembelajaran via Zoom yang kita mulai pada saat pandemi. Dan juga ada kursus reguler offline yang ada di titik-titik di seluruh Indonesia. Nah, pada hari ini kami akan menyampaikan program dari Mustakili, yaitu program yang lain, yaitu program Mustakili Timur Tengah. Program Mustakili Timur Tengah. Mungkin izin teman-teman sekalian, saya mau share screen ya. Baik, sebelumnya apakah sudah terlihat share screen saya teman-teman? Sudah nampak di sana? Ya, Sudah ya? terlihat. Sudah terlihat ya? Baik. Ya, ini program Mustakili Timur Tengah, tempat terbaik meraih mimpi untuk kuliah di Timur Tengah. Mudah-mudahan Mustakili bisa menjadi wasilah antum-antum sekalian untuk bisa meraih mimpi-mimpi antum untuk melanjutkan studinya di universitas-universitas Timur Tengah. Baik, untuk di Mustakili Timur Tengah ini kita punya 4 program unggulan. Yang pertama yaitu program pembinaan calon mahasiswa. Nah, untuk pembinaan calon mahasiswa ini tentunya syarat utamanya adalah harus sudah lulus SMA ya atau MA atau yang sederajat ya. Maka untuk program pertama ini yang insya Allah pada malam hari ini kita akan sama-sama bahas bersama bagaimana kiat-kiat dan cara untuk bisa
masuk dan melanjutkan studinya di Timur Tengah. Kemudian program kedua yaitu program untuk Ma'had Al-Azhar. Jadi perlu diketahui teman-teman sekalian. Di Al-Azhar Mesir memiliki ma'had. Jadi ma'had yang dimaksud di sini bukan seperti ma'had yang ada di Indonesia, yang dimaksud pesantren bukan. Tapi ma'had yang dimaksud di sini adalah program pembelajaran setingkat SMP dan SMA ya atau MTS dan MA. Jadi kalau di Mesir itu dibilangnya ma'had. Program pembelajaran setingkat MTS dan juga MA. Nah, maka Mesir itu membuka kesempatan besar untuk teman-teman, untuk adik-adik misalnya yang baru lulus SD atau mungkin baru lulus SMP yang mau melanjutkan SMP-nya di Mesir atau SMA-nya di Mesir, yaitu sangat-sangat memungkinkan. Dan bahkan untuk ma'had di Mesir sendiri keistimewaan karena tidak harus 6 tahun untuk durasi pembelajarannya. Kalau di Indonesia itu SMP, SMA 3 tahun harus 6 tahun. Tapi kalau di Mesir, di Ma'had Al-Azhar, karena setiap tahun itu ada tes percepatan, maka yang harusnya 6 tahun itu hanya bisa hanya diselesaikan dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun, atau bahkan kalau dia memang bahasa Arabnya sudah bagus, kemudian hafalannya banyak, itu bisa diselesaikan hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Karena ketika kami di Mesir, kami punya teman yang menyelesaikan mahatnya hanya dalam waktu 1 tahun saja. Ya, jadi yang seharusnya 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dipangkas hanya menjadi 1 tahun. Nah, ini program yang kedua itu program Ma'had Al-Azhar. Kemudian program yang ketiga, kita juga punya program yang dinamakan Rihlah Ta'limiyah. Yang mana Rihlah Ta'limiyah ini adalah program mustakili yang mana kita bersama-sama datang ke Al-Azhar, datang ke Mesir. Di sana kita belajar sekaligus rihlah, sekaligus jalan-jalan. Karena perlu diketahui bahwa Al-Azhar itu kiblat keilmuan dari seluruh penjuru dunia. Kalau kita mencari sanad-sanad yang tertinggi itu adanya di Mesir. Sanad Al-Qur'annya, sanad hadisnya. Kalau kita mau mencari ilmu-ilmu apapun bisa kita dapati di Al-Azhar di Mesir. Maka kita juga membuka program Rihlah Ta'limiyah di mana kita juga bisa berkesempatan belajar bahasa Arab langsung dari masyayikh Al-Azhar. Untuk waktunya ada yang 1 bulan, 2 bulan, dan juga tiga bulan. Dan kemudian program yang keempat yang dimiliki oleh Mustakili, yaitu ya ini adalah program Umrah plus Daurah di Mesir. Mungkin bagi teman-teman yang punya orang tua, yang punya keluarga, mau merasakan pengalaman umroh sekaligus merasakan bagaimana indahnya untuk mendapatkan ilmu di Mesir atau mendapatkan sanad bacaan Al-Quran di Mesir. Nah, ini juga kita punya program tersebut. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas yaitu pembinaan untuk calon mahasiswa Timur Tengah. Baik, teman-teman sekalian, ini sekilas terkait dengan apa itu program Mustaqil di Timur Tengah, yaitu program pembinaan calon mahasiswa yang ingin menggapai impiannya untuk kuliah di Timur Tengah. Terdapat beberapa destinasi pendidikan. Jadi perlu diketahui, tidak hanya Mesir yang bisa dijadikan destinasi pendidikan Islam untuk negara-negara Timur Tengah, tetapi ada beberapa negara-negara Timur Tengah lainnya yang juga bisa dijadikan salah satu sebagai destinasi pilihan. Di antara lain ada Mesir, Maroko, Tunisia, Yaman, Yordania, dan juga Saudi Arabia. Sampaikan satu persatu bagaimana teknis, kemudian dan apa yang perlu diketahui untuk belajar di negara tersebut. Kemudian untuk program Mustaqili Timur Tengah sendiri, untuk program pembinaan, ada dua pilihan program, yaitu program online dan offline. Kita program online untuk menjangkau teman-teman yang tidak ada di Jabodetabek gitu ya. Jadi di seluruh Indonesia bisa merasakan dan kita adakan waktunya malam karena pagi maka kita adakan untuk waktunya di waktu malam hari dari hari Senin sampai hari Jumat.
Kemudian untuk durasi waktu pembinaan antara 4 sampai 12 bulan. Antara 4 sampai 12 bulan. Untuk persiapan menghadapi imtihan muqabalah di Al-Azhar karena akan diadakan bulan Mei, maka untuk saat ini kita membuka yang program berdurasi 4 bulan teman-teman sekalian. Baik. Nah, ini ada beberapa kampus-kampus yang bisa dijadikan destinasi pilihan pendidikan untuk teman-teman. Ada Mesir, salah satunya, dan yang bisa dipilih adalah Universitas Al-Azhar, ya, Universitas Al-Azhar. Walaupun ada beberapa kampus-kampus lain di Mesir, tentu Al-Azhar menjadi primadona untuk destinasi pendidikan di Mesir. Kemudian ada Tunisia. Tunisia itu ada universitas, satu-satunya universitas Islam di Tunisia, namanya Universitas Zaitunah. Ya, Tunisia itu negara yang berbatasan dengan Eropa. Untuk bahasa pengantarnya bahasa Arab dan bahasa kesehariannya bahasa Arab dan Perancis. Negara yang indah, ya, negara yang indah dan bersih, dan kemudian destinasi wisatanya pun banyak. Kemudian ada juga Maroko. Maroko. Ada beberapa universitas-universitas Timur Tengah yang ada di Maroko. Di antara lain ada Universitas Qarawiyyin, ada Darul Hadis Hasanain, ada Ibnu Tufail, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman tahu mungkin Ustadz Abdul Somad mengambil S2-nya atau S3-nya di Maroko, ya, di Maroko. Kemudian ada juga Yaman. Yaman. Yaman ini ada beberapa universitas sebetulnya, namun yang paling populer untuk di Yaman adalah Universitas Al-Ahqaf atau Al-Ahqaf. Berikutnya ada Urdun, Yordania. Ada beberapa universitas juga yang bisa dijadikan destinasi. Salah satu universitasnya adalah Universitas Yarmouk yang ada di Yordania. Kemudian pilihan berikutnya ada Saudi, ya. Untuk Saudi ada di Universitas Islam Madinah di kota Madinah, dan juga ada Ummul Qura di kota Mekkah Al-Mukarramah. Kita akan bahas satu persatu terkait dengan teknis dan bagaimana untuk cara kita bisa memasuki kampus-kampus tersebut. Yang pertama kita mulai dari Al-Azhar, Mesir. Ya, ini mungkin teman-teman ada sedikit apa sih gambaran, ya, gambaran betapa indahnya Mesir. Eh, Kami ke Mesir itu tahun 2008 lewat jalur beasiswa kedutaan ketika itu. Dan alhamdulillah tempat-tempat ini sudah pernah kami kunjungi, ya. Nah, ini tempat ini adalah Masjid Al-Azhar yang lokasinya pas ada di sebelah kampus Al-Azhar Lil Banin untuk yang laki-laki. Nah, ini kampus Al-Azhar. Kemudian tentu kalau kita berbicara Mesir, kita akan langsung teringat kepada bentuk piramid ini, ya, atau dalam bahasa Arab disebut dengan Ahram, dan juga apa ini, Sphinx, ya, atau Abul Hul, kalau orang Arab bilang, ya. Kemudian ini gambar Sungai Nil, ya, sungai yang dikatakan oleh Nabi yang mana hulunya berasal dari surga. Baik, untuk Al-Azhar, Mesir, yang perlu diketahui, yang pertama seputar kuliah di Mesir. Nah, untuk kuota penerimaan, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh pembina Yayasan Mustaqili, Kiai Jogo Saib Khirani, eh, sekitar kurang lebih 2.000 mahasiswa yang diterima untuk dapat kuliah di Mesir. Dari total pendaftar antara 4.000 sampai 5.000 mahasiswa, calon mahasiswa yang mendaftar untuk dapat kuliah di Mesir. Terdapat beasiswa di Mesir, tetapi hanya diambil dari 20 peserta terbaik. 20 peserta terbaik dari ribuan peserta yang mengikuti imtihan Qabul. 20 terbaiknya itulah yang diberikan beasiswa. Beasiswa ini bukan beasiswa pendidikan, karena kalau pendidikan di Mesir itu gratis. Tapi beasiswa di sini adalah beasiswa kehidupan, yaitu makan dan juga tempat tinggal. Makan dan tempat tinggal. Dan juga tiket. Ya. Nah, itu 20 terbaik saja dari mungkin 5.000 pendaftar yang mengikuti imtihan Muqabalah. Kemudian terdapat imtihan kabul, ujian penerimaan yang biasa diadakan pada bulan Mei. Nah, ini pada bulan Mei, biasanya Al-Azhar selalu mengagendakan itu bulan Mei untuk ujian kabul ini. Kemudian biaya pemberangkatan kurang lebih antara 18 juta rupiah. Ini sudah termasuk tiket, kemudian daftar masuk kuliah Al-Azhar, visa, dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita bandingkan dengan antum masuk ke kuliah di Indonesia, jauh lebih mahal antum masuk kuliah di Indonesia daripada berangkat ke Mesir, ya. Kemudian untuk biaya kuliah di sana gratis, teman-teman, ya. Biaya pendidikan gratis, hanya
setiap tahun itu hanya bayar biaya registrasi ulang yang tidak besar, hanya 200 sampai 300 ribu rupiah kurang lebih. Kemudian biaya hidup di Mesir relatif murah, antara 1,5 sampai 2 juta rupiah per bulan untuk yang non beasiswa. Karena kalau beasiswa untuk makan dan tempat tinggal sudah ditanggung oleh Al-Azhar. Nah, ini mungkin beberapa hal yang perlu diketahui terkait dengan kuliah di Mesir dan bagaimana untuk tahapan kuliah di Mesir dengan menggunakan metode mustakili. Yang pertama yaitu mengikuti intensif persiapan seleksi Universitas Timur Tengah yang diadakan oleh Mustakili, yang insya Allah kita akan mulai pada pekan yang akan datang. Pada pekan yang akan datang, insya Allah kita akan mulai daurahnya selama 4 bulan sampai bulan Mei nanti, sebelum teman-teman semua menghadapi imtihan qabul yang akan diadakan insya Allah pada bulan Mei. Kemudian mengikuti seleksi penerimaan. Nah, ini yang tadi sudah kami sampaikan, yang biasa diadakan setiap bulan Mei. Kemudian setelah lulus, nanti peserta untuk menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan daftar ulang kepada Mustakili. Dan kemudian setelah proses tersebut selesai, maka teman-teman akan diberangkatkan bersama dengan rombongan Mustakili. Baik. Sekitar bulan Oktober ya. Sekitar bulan Oktober. Iya, sekitar bulan Oktober untuk pemberangkatan tersebut. Mudah-mudahan bisa Allah mudahkan untuk bisa kuliah di Mesir. Baik, ini untuk Mesir teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua ada Universitas Zaitunah di Tunisia. Nanti setelah ini kita buka sesi tanya jawab ya. Ini saya akan memaparkan dulu ya kampus-kampus yang bisa menjadi destinasi pendidikan di Timur Tengah. Ada Universitas Zaitunah di Tunisia ya. Tunisia itu negara yang indah, negara yang masyarakatnya berbahasa Arab dan juga Perancis ya, dan destinasi wisata juga untuk tingkat Timur Tengah. Nah, satu-satunya universitas Islam yang di sana yaitu Universitas Zaitunah. Namanya Universitas Zaitunah, salah satu universitas Islam tertua juga yang ada di dunia, salah satu. Tentu yang pertama adalah Al-Azhar. Nah, kita akan lihat bagaimana teknis dan cara untuk kuliah di Tunisia. Yang pertama, untuk pendaftaran dibuka antara bulan April sampai bulan Mei. Oh iya, tadi saya sedikit flashback ke Al-Azhar. Untuk Al-Azhar, salah satu syarat bisa mengikuti imtihan qabul di Al-Azhar untuk tahun ini, yaitu ijazah SMA-nya atau MA-nya harus muadalah. Muadalah itu adalah ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Al-Azhar. Dalam hal ini adalah ijazah yang dikeluarkan oleh DEPAK, Departemen Agama, atau lembaga-lembaga atau pesantren-pesantren yang sudah mengadakan ijazah langsung dengan Al-Azhar, yaitu yang bisa mengikuti imtihan muqabalah atau imtihan qabul untuk di Al-Azhar. Maka untuk teman-teman yang ijazahnya tidak muadalah atau teman-teman yang ijazahnya tidak dikeluarkan oleh DEPAK, maka ada opsi lain yang bisa kita capai, yang bisa kita berikan. Salah satunya adalah yaitu kita kuliah di Universitas Timur Tengah yang bukan Al-Azhar, yang bukan Al-Azhar. Ini salah satu yang bisa kita berikan. Nah, Tunisia ijazahnya itu harus muadalah. Maka ini boleh siapa saja. Boleh dari lulusan pesantren atau lulusan SMA, MA, dan lain sebagainya. Nah, tetapi memang untuk di Tunisia itu daya serap mahasiswa tidak begitu banyak. Hanya 30 sampai 50 setiap tahunnya. Sebagai gambaran, pada tahun kemarin Tunisia itu yang daftar untuk mengikuti tes di Tunisia itu sebanyak 300 calon mahasiswa. Dari 300 tersebut diambil 50 mahasiswa sebagai mahasiswa baru di Universitas Zaitunah. Nah, kemudian berikutnya tidak terdapat imtihan qabul seperti di Al-Azhar, tetapi terdapat seleksi berkas, yang mana seleksi berkas tersebut melihat daripada nilai rapot, yaitu 8,5 untuk setiap mata pelajarannya, itu yang lolos seleksi berkas untuk Universitas Zaitunah di Tunisia. Kemudian terdapat tes wawancara dengan bahasa Arab,
yang langsung dites oleh masyayikh dari Universitas Zaituna setelah dinyatakan lulus tes berkas. Kemudian biaya pemberangkatan juga kurang lebih hidup untuk di Tunisia agak lebih tinggi antara 2 per bulan nih. Untuk tahapan kuliahnya, ini masih sama seperti yang di Al-Azhar. Pertama, teman-teman mengikuti daur intensif dengan Mustakili, kemudian mengikuti seleksi penerimaan calon mahasiswa baru, kemudian setelah lulus seleksi, menyerahkan dokumen, dan kemudian setelah dokumen tersebut sudah rampung, baru kemudian kita bersama-sama rombongan kita berangkat ke Tunisia. Baik, ini Universitas Zaitunah yang ada di Tunisia. Berikutnya ada universitas di Maroko. Tadi Maroko itu ada beberapa universitas ya, ada beberapa universitas di Maroko, ada universitas ada beberapa universitas di Maroko, Darul Hadis Al Hasanain Perawian dan yang lain terbesar sebagainya. itu. Kurawin yang terbesar Kurawin. Nah, ini beberapa hal yang perlu diketahui untuk kuliah di Maroko. Yang pertama, kuota penerimaan mahasiswa Indonesia tiap tahunnya antara 50 sampai 60. Yang mana eh, penerimaan mahasiswa ya dan juga PBNU. Jadi untuk Maroko ada 2 jalur yang bisa ditempuh, tes Depak dan juga tes PBNU. Ya, kemudian terdapat imtihan juga diagendakan di bulan Mei. Biaya kuliahnya gratis dan biaya hidup di sana benar baik. Kemudian untuk teknis kuliahnya masih sama, mengikuti daurah intensif reaksi penerimaan. Setelah dinyatakan lulus tes seleksi penerimaan, kemudian menyerahkan berkas-berkas yang diminta, dan juga setelahnya kita akan berangkat ke Maroko bersama-sama. Ada juga untuk negara Timur Tengah, yang mana kita kenal Universitas Al-Ahqaf terbesar yang ada di negara Yaman, Hadramaut. Nah, untuk di Yaman sendiri, kita lihat ya, pertama tidak ada kuota penerimaan mahasiswa baru. Ya, jadi untuk Yaman ini ya kuotanya bisa unlimited. Tapi memang ada tesnya. Kalau di tesnya tidak lulus ya maka tidak bisa melanjutkan ke sana. Ya, maka terdapat imtihan qabul. Nah, untuk biaya kuliah di Yaman, dalam hal ini ada Al-Aghof dan beberapa universitas-universitas lainnya di Timur Tengah, itu biayanya adalah $4.000 teman-teman, atau kurang lebih 60 juta rupiah. Tapi ini untuk 4 tahun. Jadi 4 tahun itu 10 juta rupiah, itu sudah berikut tempat tinggal, tempat makan, kemudian kuliahnya, ya, paling mungkin jajan saja yang belum. Ya, dan tiket berangkat dan juga tiket pulang. Jadi kalau mungkin dirata-ratakan per tahunnya 15 juta rupiah kurang lebih. Tapi memang dibayarkan di muka untuk Universitas Al-Ahqaf ini. 15 juta per tahun kalau menurut saya bukan kalau dalam pendidikan bukan sesuatu yang sangat mahal. Ya kita mungkin bisa menghitung kalau teman-teman yang tinggal di kota-kota besar setahun itu sudah berapa biaya yang dikeluarkan untuk pendidikannya, untuk makannya, untuk tempat tinggalnya. Nah, ini kalau Yaman itu kurang lebih kalau dirata-ratakan 15 juta per tahun itu sudah bersih seperti itu. Dan kemudian biaya hidup ya antara 1-2 juta ya, kurang lebih ya, kurang melihat makannya sudah ditanggung, tempat tinggalnya sudah ditanggung, maka biaya tersebut hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, untuk tahapan untuk di Yaman ini biasanya tesnya itu diadakan antara bulan Februari sampai bulan Mei. Ada 2 gelombang untuk di Algof ini.
bulan Mei untuk waktu pendaftaran dan imtihan qabul. Nah, untuk tahapan kuliahnya ini sama seperti sebelumnya, bahwa teman-teman harus mengikuti terlebih dahulu daurah intensif yang diadakan oleh Mustakili, kemudian setelah itu mengikuti seleksi penerimaan, dan setelah lulus seleksi menyerahkan dokumen-dokumen, dan kemudian kita akan berangkat ke Yaman bersama-sama. Kemudian terakhir ada Yordan, teman-teman. Jadi Yordan ini adalah salah satu negara di Timur Tengah yang terdapat banyak kampus-kampus Islam di sana. Walaupun memang dari sisi mata uang Yordan itu karena menggunakan dinar ya, maka mata uangnya jauh lebih tinggi daripada negara-negara Arab lainnya ya. Maka biaya hidupnya juga agak lebih mahal sedikit ya dibanding dari destinasi-destinasi pendidikan lainnya. Untuk Yordan, yang pertama tidak ada kuota penerimaan. Kemudian yang kedua terdapat beasiswa full bagi yang telah menghafal 30 juz Al-Quran. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah selesai menghafal 30 juz, ini bisa langsung mendaftar ya untuk kuliah di Yordan dan itu ditanggung dari sisi pendidikan nih. Kemudian bagi yang hafal 15 juz maka biaya pendidikannya didiskon 50%. Nah, biaya hidup yang agak mahal ya untuk yang tidak mendapatkan beasiswa ini antara 6 sampai 7 juta rupiah per bulan untuk tempat tinggal, makan dan lain sebagainya. Dan untuk tahapan kuliahnya sama seperti yang lain, mengikuti daur intensif terlebih dahulu, baik online maupun offline, kemudian mengikuti seleksi penerimaan, kemudian setelah menyerahkan dokumen lulus, kemudian setelah itu mahasiswa akan berangkat ke ke apa Urdun ya, Yordania bersama-sama. Ini belum diganti ini, Yordania. Baik, teman-teman sekalian, insya Allah kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sedikit pemaparan terkait dengan destinasi-destinasi pendidikan yang pilih yang bisa teman-teman jadikan angan-angan, cita-cita, dan juga harapan yang insya Allah mudah-mudahan ya bisa diijabah dan dikabul oleh Allah dan mustakil dalam hal ini metodologi pembelajaran bahasa Arab karena memang setiap tesnya itu pasti eh, ada tes bahasa Arab itu menjadi tes utama ya. Nah, bagaimana untuk menghadapi tes-tes tersebut dengan mudah? Maka dalam dunia pendidikan kita mengenal istilah mempelajari suatu ilmu itu bahkan lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Ketika kita mempelajari suatu ilmu dengan menggunakan metode yang sudah terukur, metode yang sudah teruji, metode yang memang sudah didesain dan dikembangkan dengan kultur Indonesia, maka itu akan menjadi lebih efektif dan menjadi lebih mudah untuk dipelajari. Baik, itu saja teman-teman untuk pemaparan Mustaqil Timur Tengah. Untuk setelah ini akan kita buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, maka kami persilahkan. Oh iya, untuk Universitas Islam Madinah, ini ada yang bertanya ya. Universitas Islam Madinah, ini tadi belum masuk di PPT ya. Universitas Islam Madinah itu memang memiliki ujian penerimaan, hanya ujian tapi Universitas Islam Madinah memang sangat-sangat ketat dan sangat-sangat sedikit yang diambil untuk diberikan beasiswa. Semuanya beasiswa kalau di Madinah. 30 orang, 30. Mungkin ya hanya 30 orang dari yang mendaftar. Maka teman-teman yang mungkin juga nanti berkeinginan untuk kuliah di Universitas Islam Madinah, itu syaratnya hanya mengirimkan ijazah, kemudian transkrip nilai, yang kemudian nanti bisa dibantu oleh Mustaqili dengan menerjemahkannya ke dalam bahasa. Dapatkan rekomend dari untuk bisa kuliah di Universitas berkas saja yang diupload di situs Universitas Islam Madinah. Nah, kira-kira itu teman-teman sekalian.
Baik, yang lain mungkin jika ada yang mau bertanya, saya persilakan. Untuk pertanyaan silakan boleh diajukan langsung via suara atau mungkin boleh menulis di kolom komentar, ya dipersilakan. Apaan mukanya? Oh, ini banyak yang bertanya. Afwan Ustadz, misalnya kita lulusan tahun 2021, masih bisakah ikut Ustadz? Atau apakah dibatasi usia atau ijazahnya? Ya, baik. Teman-teman sekalian, memang ada sebagian kampus yang mensyaratkan ijazah itu harus masih aktif sholahiyahnya. Memang mensyaratkan ketika itu ijazah tersebut tidak lebih dari 2 tahun. 2 tahun. Ya, dari 2 tahun. Dan di kampus-kampus yang lain juga sebagian besar mensyaratkan demikian, teman-teman sekalian. S1. Jadi ijazahnya itu kalau 2024 nanti tesnya, berarti yang lulus tahun 2023. Ini biasanya seperti itu. Nah, tapi nanti kita akan menunggu kembali bagaimana prosedur resminya langsung dari Al-Azhar karena terkait dengan regulasi mungkin bisa berubah-berubah. Namun yang biasa seperti itu teman-teman sekalian, untuk ijazah tersebut masa berlakunya 2 tahun dari apa namanya dari tahun ketika dia mendaftar. Nah, maka untuk bagi teman-teman yang mungkin ijazahnya lebih dari 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun mungkin, salah satu cara yang bisa dan biasa ditempuh sama teman-teman yang lain, kami juga ketika di Mesir banyak teman-teman yang ijazahnya mati tahun, maka mereka masuk terlebih dahulu ke Ma'had Al-Azhar karena memang tujuannya untuk belajar, jadi mereka tidak ada masalah untuk mengorbankan beberapa tahun pendidikannya. Maka yang ijazahnya sudah mati tahun, maka mereka masuk ke Ma'had terlebih dahulu. Setelah itu baru mereka bisa melakukan opsinya. Kemudian apakah khusus ikhwan saja Ustadz? Oh, baik. Untuk di universitas-universitas yang tadi sudah kami sampaikan, itu terbuka untuk ikhwan maupun untuk akhwat teman-teman. Ya. Jadi saja, akhwat pun juga